Ini adalah pesan terpenting yang pernah Anda dengar. Jiwa Anda itu kekal. Suatu hari, Anda akan berdiri di hadapan Tuhan, dan saat ini, orang-orang yang Anda cintai, keluarga Anda, teman-teman Anda masih binasa tanpa Kristus. Jika Anda meninggal malam ini, apakah Anda siap untuk menghadap Tuhan? Apakah mereka siap? Tetaplah bersama saya, karena beberapa menit ke depan bisa mengubah kekekalan Anda selamanya. Mungkin Anda tidak percaya pada Tuhan. Mungkin Anda menyebut diri Anda seorang ateis atau skeptis. Tapi izinkan saya bertanya pada Anda. Pernahkah Anda berbohong? Pernahkah Anda menyakiti seseorang yang Anda cintai? Pernahkah Anda merasakan rasa bersalah yang tidak bisa dihapus oleh alasan apapun? Perasaan itu di dalam diri Anda bukan sekadar psikologi. Itu adalah hati nurani Anda. Jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa benar dan salah itu nyata. Dan jika benar dan salah itu nyata, maka keadilan juga nyata. Hukum Tuhan tertulis di hati Anda. Anda bisa mencoba membungkamnya, tapi Anda tidak bisa lari darinya. Lihatlah dunia di sekitar Anda, bintang-bintang, galaksi, DNA Anda, kompleksitas pikiran dan tubuh Anda. Langit memberitakan kemuliaan Tuhan. Kekacauan tidak menciptakan rancangan. Hati nurani tidak berasal dari zat kimia. Anda diciptakan bukan secara kebetulan, melainkan oleh Tuhan, dan suatu hari nanti Anda akan berdiri di hadapannya. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda tahu itu benar. Aku tahu itu benar. Kita semua pernah berbohong, membenci, bernafsu, dan egois. Dosa memisahkan kita dari Tuhan yang kudus. Upah dosa adalah maut. Agama tidak dapat menyelamatkan Anda. Perbuatan baik tidak dapat menghapus rasa bersalah Anda, tetapi ada harapan. Yesus Kristus bukan sekadar pemimpin agama biasa. Dia menggenapi nubuatan. Ia mengaku sebagai anak Tuhan. Ia disalibkan di depan umum, dan 3 hari kemudian, makamnya kosong. Lebih dari 500 saksi melihatnya hidup. Musuh-musuhnya tidak bisa menyangkalnya. Para muridnya rela mati daripada menyangkalnya. Itu adalah sejarah, bukan mitos, dan itu mengubah segalanya. Di kayu salib, Yesus Kristus menumpahkan darahnya untukmu. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kamu terima. Setiap dosa yang pernah kamu lakukan dipakukan padanya di Kalvari. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. 3 hari kemudian, Ia bangkit dari kubur. Darah Yesus membersihkan kita dari segala dosa. Hari ini, saat ini juga, kamu bisa diampuni. Kamu bisa dijadikan baru. Kamu bisa berpindah dari kematian menuju kehidupan. Mungkin kamu mengikuti agama lain. Mungkin kamu menyebut dirimu spiritual. Mungkin kamu mencintai dosamu. Atau mungkin kamu memang tidak pernah peduli. Dengarkan, tidak ada satupun dari itu yang bisa menyelamatkanmu. Hanya darah Yesus yang dapat menghapus dosamu. Hanya Kristus yang bangkit dari kematian. Dan hanya Kristus yang menawarkan pengampunan serta hidup yang kekal. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain Dia. Jangan keraskan hatimu. Bertobatlah dan percayalah hari ini. Mungkin kamu berpikir, bagaimana dengan sains? Bagaimana dengan agama lain? Bagaimana dengan orang munafik di gereja? Bagaimana dengan penderitaan dan kejahatan? Bagaimana jika aku belum siap untuk berubah? Teman, tidak satu pun dari alasan-alasan itu akan berarti saat kamu berdiri di hadapan Allah. Sains menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, tapi tidak menjelaskan mengapa sesuatu itu ada. Penciptaan itu sendiri menunjuk pada seorang pencipta. Agama lain mungkin menawarkan moralitas, tetapi hanya Kristus yang mati untuk dosa dan bangkit kembali. Orang-orang munafik tidak akan berdiri di tempatmu pada hari penghakiman. Penderitaan ada karena dosa, tetapi Allah sendiri masuk ke dalam penderitaan dalam Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan jika Anda menunggu, Anda mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Singkirkan semua alasan dan datanglah padanya sekarang. Jangan menunggu. Keabadian terlalu penting. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Berdoalah bersamaku sekarang. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Ku percaya bahwa Engkau mati untukku dan darah-Mu tertumpah untuk pengampunanku. Saya percaya kamu bangkit dari kubur. Hari ini aku bertobat dari dosa-dosaku, dan aku percaya hanya kepadamu sebagai juru selamatku dan Tuhanku. Amin. Jika Anda berdoa dengan iman, Anda diselamatkan, Anda diampuni, Anda sekarang adalah anak Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jika Anda percaya kepada Kristus sekarang, Anda sungguh-sungguh diselamatkan, dan keselamatan itu untuk selama-lamanya. Itu adalah karunia Allah, bukan hasil pekerjaan. Hadiah tidak akan ditarik kembali besok. Itu adalah hadiah hari ini, itu adalah hadiah esok hari, dan itu akan tetap menjadi hadiah untuk selamanya. Ya, besok kamu akan bangun dan masih menjadi orang berdosa.
Kamu akan tersandung, tetapi sekarang kamu adalah orang berdosa yang telah diampuni. Jadi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Keselamatanmu tidak bergantung pada kekuatanmu. Itu bergantung pada karya Kristus yang telah selesai. Dia berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Dunia ini akan berlalu, tetapi kamu akan hidup selamanya bersama Tuhan." Tandai tanggal ini, jangan pernah lupakan itu. Katakan kepada seseorang hari ini, "Aku telah mempercayai Kristus sebagai juru selamatku." Bagikan kisahmu tentang apa yang telah Yesus lakukan untukmu. Mulailah membaca Alkitab. Mulailah dengan Injil Yohanes. Dan carilah gereja yang memberitakan Alkitab agar kamu dapat bertumbuh dan berjalan bersama orang percaya lainnya. Pesan ini ada untuk satu tujuan, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jika kamu diselamatkan melalui pesan ini, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan sekarang juga kepada keluarga dan teman-temanmu. Berdoalah agar Tuhan juga menggunakannya untuk menjangkau mereka. Dan kapanpun kamu bisa bantu sebarkan pesan ini kepada orang lain, karena kekekalan dipertaruhkan. Kau adalah satu jiwa yang telah diselamatkan oleh Kristus. Sekarang, bantu bawa jiwa berikutnya.